特に体流しましょうね。今日の街を守る。 Anime ini akan diawali di sebuah perguruan teknik bela diri samurai. Di sana para bocil sedang meminta pada gurunya melanjutkan sebuah cerita samurai legendaris yang telah diceritakan oleh sang guru beberapa waktu yang lalu. Melihat antusias para bocil yang sangat ingin sekali mendengar kelanjutan ceritanya, gurunya pun lalu berkata jika ia akan kembali bercerita, tapi cerita ini adalah cerita yang belum pernah ia ceritakan sebelumnya pada siapapun. Pada tahun 1863, di penghujung era Shogun, saat itu Jepang sedang mengalami sebuah perubahan yang sangat besar. Ada para pahlawan yang selalu setia menolong sesama dan menumpas kejahatan yang ada di era itu. Dikala itu, ada 3 samurai penyelamat yang dinamai sebagai 3 serigala. Dari mereka bertiga, 1 orang yang paling mencolok adalah orang yang berambut putih. Masih di tahun yang sama, tepatnya di kota yang bernama Kyoto di Jepang. Pada saat itu hari pun terlihat sangat asri dan juga indah. Yang kemudian di sebuah pasar, di sana ada kedai makanan yang tepatnya adalah mie dan menjual berbagai aneka makanan yang lain. 2 samurai pun lalu datang untuk bermaksud makan ke kedai tersebut. Dan setibanya mereka di sana, semua orang pun terpukau karena memang 2 samurai ini adalah sosok yang digambarkan sangat tampan dan juga gagah. Nenek pemilik kedai berkata, karena tempatnya sudah penuh, jadi kalian berdua sebaiknya makan di luar saja. Tak mempunyai pilihan, Hijikata dan juga Soji pun memutuskan untuk makan di luar. Yang kemudian 5 menit setelah itu mereka pun menunggu. Ada seorang gadis kecil yang mengantarkan pesanan mereka. Gadis kecil ini bernama Iroha. Lalu setelah Iroha memberikan pesanan dari Soji dan juga Hijikata, ia pun langsung masuk ke dalam karena memang masih banyak kerjaan yang harus ia selesaikan. Tak lama berselang, ada bocah laki-laki yang datang menghampiri mereka. Sama dengan Iroha, ia juga membawakan makanan untuk Soji dan Hijikata. Bocah ini berwarna putih rambutnya, yang merupakan kakak dari Iroha bernama Nio. Setelah makan, Hijikata pun menghampiri sang nenek dengan maksud untuk membayar semua makanan yang telah ia habiskan bersama Soji di kedai ini. Lalu Hijikata pun memberikan uang sesuai apa yang diminta oleh si nenek. Merasa tidak ada lagi urusan di kedai itu, Hijikata dan juga Soji pun memutuskan untuk pergi dan melanjutkan perjalanan mereka. Namun Iroha dan juga Nio pun nampak bersedih sewaktu harus ditinggal oleh 2 samurai ini. Yang kemudian setelah mereka berdua pergi, seorang pengunjung di sana pun berkata pada semua orang termasuk si nenek. Jika dilihat dari penampilan dan juga sikap dari Hijikata dan juga Soji, orang ini yakin dan juga mengerti jika mereka berdua adalah orang dari aksen timur. Mereka orang yang dirumorkan itu, yang sering disebut dengan sebutan Miburo. Nio yang penasaran dengan Miburo, ia pun bertanya, lantas Miburo itu apa? Orang itu lalu menjelaskan, disebut dengan serigala Mibu karena kawanan mereka menetap di desa Mibu. 20 tahun yang lalu, Tahu Roshigumi dan kelompok Roni yang berasal dari Edo, katanya mereka datang untuk mengawal Shogun sama-sama. Namun ketika mengunjungi kota, mereka semua pun lalu pergi begitu saja. Sebagian besar dari mereka dan ada beberapa yang tetap bertahan di suatu tempat, yaitu merekalah yang disebut dengan julukan Miburo. Walaupun hanya pendatang yang tidak diinginkan kehadirannya, namun kelompok Miburo kerap kali bertindak sesuai dengan ini seakan-akan wilayah mereka. Mereka kerap kali untuk melakukan sebuah tindak-tindak kriminal dan juga kejahatan yang lain, termasuk merampok sebuah kedai semacam kedai milik Nio ini. Namun mendengar penjelasan dari orang-orang ini, Nio dan juga Iroha pun serta sang nenek tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Merasa kesal, sang nenek pun lalu menyuruh 2 orang ini untuk segera pergi dari kedai makanan miliknya.
2 hari setelah itu, Hijikata dan juga Soji pun mampir kembali ke kedai makanan milik sang nenek. Di sana, Nio dan juga Iroha adiknya sangat antusias menyambut kedatangan 2 samurai itu. Lalu, Soji pun bertanya pada sang nenek, kenapa kedai terlihat sepi hari ini, tidak seperti beberapa hari waktu mereka datang pertama kali. Sang nenek menjawab, jika semua itu dikarenakan sekarang mereka sedang terpuruk dan kedai menjadi sepi imbasnya. Lalu, pada saat Soji dan sang nenek berbincang-bincang, Hijikata rupanya memperhatikan terus Nio dan juga Iroha. Ia lalu bertanya pada sang nenek, apakah benar jika aku amati sepertinya Iroha dan Nio bukanlah kakak beradik? Lalu sang nenek pun jujur pada Hijikata dan juga Soji jika sebenarnya beberapa tahun yang lalu sang nenek menemukan Nio seorang diri di kuil dan juga Iroha. Iroha adalah gadis kecil yang malang karena tepat sewaktu Iroha baru saja lahir, ayahnya pun lalu meninggal dunia, sehingga ia pun tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Alhasil nenek itu pun yang iba pada Nio dan juga Iroha. Ia pun mengadopsi mereka berdua. Dan sejak saat itulah sampai kapanpun, sang nenek lalu beranggapan jika mereka berdua adalah kakak beradik. Tanpa terasa, mereka mengobrol dan hari pun sudah semakin gelap. Dan sebelum hari benar-benar gelap, sang nenek menyuruh Iroha dan juga Nio untuk terlebih dulu pulang ke rumah. Nio yang mengerti dengan apa yang dikhawatirkan oleh sang nenek, ia pun segera mengajak adiknya Iroha untuk segera kembali ke rumahnya. Hingga 2 bocah ini pun lalu berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju rumah mereka. Tempat itu sangat gelap sekali karena memang para penduduk selalu mematikan lampu, sebab banyak sekali para penculik anak kecil yang datang sewaktu malam tiba. Tanpa rasa takut, Nio dan adiknya Iroha berjalan dengan memegang lentera, bermaksud untuk pulang ke rumahnya. Namun di tengah jalan, mereka pun lalu dihadang oleh sekelompok orang yang memakai topeng. Dan sepertinya Nio pun teringat, jika mungkin saja para orang-orang ini adalah para penculik yang akan menculik adiknya Iroha. Untungnya di waktu yang sangat tepat, Soji dan juga Hijikata pun datang karena mereka sadar pastinya tidak akan aman jika 2 bocah berjalan malam-malam tanpa didampingi oleh siapapun, terlebih dalam situasi semacam ini. Alhasil, mereka pun langsung menghajar para ninja yang dianggap penculik oleh masyarakat setempat. Keesokan harinya, Soji dan juga Hijikata pun kembali datang ke kedai makanan milik sang nenek. Di sana sang nenek pun sudah mendengar cerita semalam dan ia pun sangat bersyukur karena Iroha dan juga Nio baik-baik saja berkat pertolongan dari Hijikata dan juga Soji. Lalu Nio pun menangis sangat histeris terseduh-seduh. Ia pun sangat sedih karena sebenarnya ia juga ingin menjadi kuat seperti halnya dengan Soji dan juga Hijikata. Tapi sepertinya dunia tidak berpihak padanya dan Nio hanya ditakdirkan sebagai seorang pemuda yang lemah dan tidak ada gunanya. Mendengar semua keluh kesah dari Nio, Hijikata lalu mencoba untuk menenangkan Nio dan memberikan semangat. Alhasil setelah itu Hijikata dan juga Soji memutuskan untuk pergi kembali ke tempat asal mereka. Dan di sana juga rupanya Hijikata membawa serta Nio karena ia ingin menjadikan Nio sebagai seorang petarung atau samurai yang tak terkalahkan suatu hari nanti. いいだろう。そうして僕は変えていくことになるんだ。 Singkat cerita, Hijikata, Soji, dan juga Nio, mereka telah tiba ke tempat yang mereka telah tuju. Di sini sejenak, Nio pun berpikir dalam hati, apakah mungkin ia saat ini sedang datang ke sebuah tempat yang sangat berbahaya untuknya. Tapi kesempatan itu pun tidak datang 2 kali. Nio pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam tempat itu. Sesampainya di sana, Nio pun bingung, yang kemudian kepada semua orang yang ada di tempat itu. Soji dan juga Hijikata pun memperkenalkan jika ia adalah murid baru yang akan belajar di tempat ini. Kemudian seorang di sana yang bernama Nagakura sebagai bentuk ucapan selamat datang pada Nio. Ia pun berkata dan meminta Nio
untuk beradu sumo bersama dengan murid yang ada di sini. Nio pun awalnya menolak, tapi dikarenakan desakan dari Soji dan juga Hijikata, akhirnya Nio menyanggupi tantangan tersebut. くそもう一回 Yang setelah itu, ada 3 orang samurai yang datang menghampiri mereka. Mereka melaporkan jika di sebuah jembatan yang bernama Sanjo saat ini telah terjadi sebuah korban jiwa lagi, yang itu artinya ada serangan diam-diam yang datang mengintai keberadaan mereka. Ini gawat, karena jika terus dibiarkan, maka makin banyak masyarakat tidak bersalah akan jatuh menjadi korbannya. Alhasil, Sonji dan juga Hijikata pun memutuskan untuk pergi ke sana mengecek bersama dengan Nio yang juga diajak oleh Hijikata untuk pergi. Setibanya di jembatan Sanjo, Nio pun berkata pada Soji dan juga Hijikata untuk mengikuti nalurinya saat ini yang menunjukkan jika nalurinya mengarah ke sebuah rumah. Nio yakin jika orang-orang itu pasti bersembunyi di dalam rumah itu. Sebelum mereka semua masuk, Hijikata bertanya pada Nio, "Nio, apa kau benar-benar yakin?" Ia berkata, "Iya, aku sangat yakin jika mereka semua bersembunyi di dalam sana." Alhasil, tanpa membuang waktu, Hijikata segera mengeluarkan samurainya dan perlahan secara senyap, ia pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah itu. Rupanya dugaan dari Nio pun terbukti sangat benar. Alhasil, Hijikata yang sudah sangat murka dengan para manusia ini, segera ia pun bertindak dan mengayunkan samurainya ke orang-orang itu. Dan inilah yang terjadi kemudian. 返り血のことか 新しい発見だ。 Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk kembali ke tempat mereka untuk beristirahat dikarenakan waktu yang sudah larut malam. Saat sedang tertidur, Hijikata pun terbangun. Ia melihat di sana jika Nio belum tidur dan nampaknya sedang merenungi sesuatu. Kemudian Hijikata bertanya pada Nio, "Kenapakah kau belum tidur?" Nio pun menjawab jika ia sedang memikirkan sesuatu hal yang sepertinya sangat mengganggu sekali pikirannya. Nio lalu berkata, "Orang yang membunuh demi dibayar dengan uang itu tidak bisa untuk diampuni. Lalu bagaimana jika orang yang ingin dibunuh itu adalah orang seperti Nio sendiri yang ingin mengubah dunia ini menjadi lebih baik lagi dari saat ini? Lalu jika saat itu terjadi, apakah yang harus dilakukan oleh Nio?" Ia pun bertanya pada Hijikata. Hijikata menjawab, "Jika semua itu sangat mudah, milikilah iman yang kuat dalam dirimu. Dan semua itu nantinya adalah hal terakhir yang akan tersisa dari dirimu. Tidak bisa direbut dan dilenyapkan oleh orang lain. Dan itulah yang dinamakan sebuah keadilan untuk dirimu sendiri." Nio pun mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Hijikata. Setelah itu Hijikata pun berkata, "Karena ini masih larut malam, sebaiknya ayo kita tidur lagi. Aku sudah mengantuk sekali." Hijikata kemudian langsung tidur. Keesokan harinya, Nio pun sedang merenungi apa yang dikatakan oleh Hijikata semalam. Lalu Soji pun datang dan bertanya pada Nio, "Apakah yang sedang kamu pikirkan?" Ia berkata pada Soji, jika Nio saat ini sedang memikirkan sebuah arti keadilan untuk dirinya, sesuai apa yang dikatakan oleh Hijikata semalam. Sewaktu mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba saja Soji pun mendengar jika Nio dipanggil oleh Hijikata. Ia pun meminta Nio untuk segera mendekat ke Hijikata sesuai apa yang diperintahkan. Nio pun segera menuju ke Hijikata. Setibanya di sana, Hijikata lalu berkata pada Nio, jika saat ini Hijikata ingin mengajak Nio untuk berpatroli bertiga bersama dengan sosok satu orang lagi yang perawakannya tinggi besar bernama Kondo-san. Nio pun lalu berkenalan dengan Kondo yang pada akhirnya mereka pun lalu bersama-sama untuk berpatroli menumpas kejahatan yang ada di kota Kyoto. 奴を逃がすな。王さん。 はい。 Setibanya di keramaian orang, Hijikata pun melihat jika ada sosok yang mencurigakan. Ia pun meminta pada kedua rekannya untuk bersiap
dan mengejar sosok mencurigakan tersebut. Hingga mereka pun tiba di sebuah gang sempit. Hijikata yakin jika sosok itu masuk ke dalam jalan ini. Namun masalahnya, pasti ada jalan lain untuk ia dapat melarikan diri di depan sana. Alhasil Hijikata pun memutuskan agar sebaiknya mereka berpencar, memudahkan dalam penangkapan sosok yang dianggap mencurigakan oleh Hijikata. Di tengah jalan, dalam upaya pengajaran orang itu, Neo pun melihat seorang gadis kecil. Hati nurani Neo pun terketuk untuk menolong gadis itu yang sedari tadi terus saja menangis. Dan setelah didekati oleh Neo, pada akhirnya gadis itu pun berkata, jika sendal pemberian dari kakaknya telah ia hilangkan tanpa sengaja. Itulah yang membuat si gadis menjadi menangis. Neo pun lalu berusaha untuk mencarikan sendal tersebut, hingga akhirnya sendal itu pun ketemu. Namun, tanpa diduga-duga, sosok yang dicari oleh Hijikata pun melintas di hadapannya. Neo pun tidak siap dengan kedatangan sosok itu. Ia pun hanya bisa diam dan terus saja memeluk gadis kecil itu agar dirinya baik-baik saja. Dan orang-orang pun berlari karena faktanya sosok ini baru saja membunuh di sebuah rumah. Lalu kemudian Soji pun memarahi Neo karena kecerobohannya itu. Ia lalai dalam tugasnya. Namun untungnya Hijikata pun berlari secepat para iblis di neraka. Dan tak lama berselang, inilah yang terjadi pada sosok yang sedang dikejar oleh mereka bertiga. Malam harinya terlihat di jembatan Sanjo, Serizawa dan juga para komplotannya saat ini sedang menghabisi Tonichi yang ia jebak untuk datang ke tempat itu tanpa rasa belas kasihan pada sesama anggota Miburo. Samurai milik Serizawa pun langsung menancap ke tubuh Tonichi hingga ia pun tewas seketika di jembatan tersebut. Keesokan harinya, Neo pun dengan senang hati bekerja menyapu halaman latar di Miburo. Ia pun tak menyangka jika sekarang Miburo memiliki 15 anggota termasuk dirinya. Yang setelah itu, Neo pun dikejutkan dengan anak seusianya yang juga sedang menyapu di halaman sebelah Neo berada. Anak ini bernama Taro. Tapi Neo pun mencoba bersikap ramah pada Taro, dan rupanya Taro pun nampak asing sekali dengan semua orang terkecuali Serizawa. Pada akhirnya Neo pun mengajak Taro untuk berbicara sebentar. Akan tetapi kemudian Hijikata pun datang. Hijikata berkata pada Neo jika sebaiknya ia berjaga jarak dengan Taro dan tidak usah terlalu dekat dengan bocah laki-laki itu. Setelah Hijikata pergi, Soji pun datang menghampiri Neo dengan tersenyum sangat ramah. Neo kemudian mengatakan pada Soji terkait sikap dari Hijikata yang sepertinya tidak suka jika dirinya terlalu akrab dan dekat dengan bocah seusianya yaitu Taro. Lalu Soji pun mulai menjelaskan pada Neo secara perlahan jika Taro adalah seorang bocah laki-laki yang dipungut oleh Serizawa beberapa waktu yang lalu. Dan walaupun Serizawa terlihat seperti orang yang lucu dan juga sangat ramah, tapi faktanya jika sebenarnya Serizawa adalah anggota Miburo yang terkenal sangat kejam dan juga brutal. Ia tidak memiliki belas kasihan jika sudah marah. Dan alasan dari Hijikata tidak meminta Neo untuk berteman dengan Taro apalagi berdekatan dengannya, semata-mata karena Hijikata khawatir dengan keselamatan dari Neo yang mungkin saja sewaktu-waktu akan dihajar habis-habisan oleh Serizawa seperti halnya dengan Taro. Malam harinya, dengan keadaan mabuk, Serizawa bersama dengan orang-orangnya pun pulang ke Miburo. Di sana Hijikata pun bertanya langsung dari Tuan Tonichi. Keesokan paginya, di Miburo, semua orang pun melakukan sebuah rutinitas harian mereka, yaitu berlatih. Di sana ada Kondo Isami dan juga Okita Soji, Hijikata Toshijo, Nagakura Shinpachi, Harada Sanosuke, Saito Hajime yang usianya sama seperti Neo, lalu Todo Haisuke, dan yang terakhir adalah Inou Genzabure. Latihan itu sangatlah berat, membuat Neo menjadi sangat kelelahan sekali. Tapi Neo pun sadar semua orang setelah berlatih, mereka langsung latihan tanding.
dan ia pun bertekad juga ingin melatih teknik tanding kemampuannya. Tapi ia merasa bingung siapakah lawan yang seimbang untuk Neo, dan pada akhirnya ia pun melihat Hazime. Ia pun langsung mengajak Hazime untuk berlatih bersama dengan Neo. Singkat cerita, pada akhirnya Hazime pun menerima tantangan dari Neo untuk bertanding dengannya. Namun sayangnya dalam latihan tanding kali ini belum genap waktu 10 menit berjalan, Neo pun berhasil dikalahkan oleh Hazime dengan memukul kepalanya. Hal itu pun membuat Neo menjadi pingsan. Lalu ia pun dibawa oleh semua orang ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah itu, Sari Jawa pun datang ke semua orang yang sedang makan siang bersama. Sari Jawa berkata jika ia membawa sebuah kabar gembira yang dimana sekarang dengan memakai sebuah baju formal, Sari Jawa akan bermaksud menemui pejabat Aizu, membicarakan sebuah bisnis. Dan Sari Jawa berkata jika mereka tidak perlu ragu lagi dan khawatir soal uang yang untuk menghidupi mereka semua sehari-hari sekarang. Dan untuk itu, Tuan Kondo dan juga Hijikata pun diajak oleh Sari Jawa untuk ikut bersamanya. Di sini Kondo pun mau untuk pergi dengan Sari Jawa, tapi lain halnya dengan Hijikata. Ia pun memilih tidak tertarik dan tidak ingin terlibat dengan masalah semacam itu. Lakukan saja sesukamu, ujar dari Hijikata. Lalu Hijikata pun mengajak Neo dan juga Hajime untuk berpatroli seperti biasa, mengingat ini adalah sudah jamnya untuk mereka berpatroli. Dan ketika mereka berdua sedang berpatroli tersebut, tiba-tiba saja Hijikata pun menghentikan langkahnya. Ia lalu berhenti di sebuah tempat dan berkata pada Neo dan juga Hajime, "Tunggu sebentar, aku ada perlu dan kalian jangan kemana-mana." Mereka berdua pun mengerti dan menunggu Hijikata untuk kembali. Di lain tempat terdengar suara orang-orang berkerumun. Di sana Neo dan juga Hajime yang penasaran lalu mengeceknya karena mengingat tugas mereka adalah sebagai seorang patroli untuk pengamanan kota Sonju. Dan kemudian di sana ada seorang anak kecil yang nampaknya hendak dipenggal kepalanya oleh seseorang yang lebih tua darinya dan memegang samurai. Di sini semua orang pun hanya diam, sementara Neo sudah sangat kesal sekali pada orang itu yang beraninya hanya pada anak kecil. Dan fakta mengejutkannya adalah jika Neo tahu jika mereka berdua adalah anak dan juga ayah. Melihat hal itu, Hajime pun lalu berkata, Kau sebaiknya diam dan jaga kondisimu itu. Kondisimu terlihat sangat menyedihkan." Itulah yang dikatakan oleh Hajime pada pria tua itu. Entah apa maksudnya, pria itu pun lalu menangis histeris. Ia pun lalu berlari sambil membawa putrinya yang ia tadi sandra. Sontak Hajime dan juga Neo pun langsung mengejar mereka berdua dengan perlahan. Dan di sini Hajime pun berambisi, ingin langsung menghabisi saja orang semacam itu. Tapi Neo pun berkata jika sebaiknya tidak perlu ada kekerasan selama kebaikan masih bisa dipergunakan. Intinya Neo tidak ingin ada pertumpahan darah di antara mereka semua. Ucapan dari Neo itu membuat Hajime menjadi marah. Hajime berkata, orang seperti itu lebih baik mati daripada dibiarkan hidup, hanya akan mengganggu ketentraman di dunia ini. Singkat waktu, pada akhirnya jarak mereka pun semakin dekat dengan orang itu. Lalu kemudian melihat Hajime akan bertindak di luar keinginan dari Neo. Neo pun lalu meloncat dan bertindak sesuai apa yang ia inginkan. Dan pada akhirnya anak itu pun selamat sebelum Hajime berhasil benar-benar membunuh orang tuanya. Rupanya sangat jauh berbeda dengan seluruh anggota yang mendominasi Miburo, terkecuali Soji, Hijikata, dan juga Neo. Mereka sepertinya memang tidak ingin ada kekerasan, terutama Neo. Neo lebih senang menyelesaikan semua hal dengan kebaikan tanpa ada pertumpahan darah atau nyawa yang melayang sia-sia. Pada akhirnya setelah Neo menasihati orang tua ini pun akhirnya nurut dan sepakat jika ia ingin hidup 1000 tahun lagi, membesarkan putrinya dan tidak akan pernah mengulangi perbuatannya hari ini. Mereka berdua pun lalu berjalan pulang sembari saling memaafkan.
Beberapa hari kemudian, semua orang di Miburo pun sibuk dengan rutinitas mereka, yaitu melatih teknik kemampuan pedang. Yang kemudian, sewaktu para orang-orang ini sedang berlatih, tiba-tiba saja Taro pun datang dan memberitahu jika seri Jawa ingin membagikan sebuah informasi penting kepada mereka semua dan meminta orang-orang untuk berkumpul mendengarkan apa yang akan seri Jawa sampaikan. Orang-orang pun segera menuruti apa yang dikatakan Taro, berkumpul di suatu ruangan untuk menyelenggarakan sebuah rapat dadakan. Lalu setelah semua orang berkumpul, seri Jawa pun datang bersama dengan orang-orangnya. Ia berkata jika wilayah Aiju telah memberikan tawaran resmi untuk perekrutan Mibu Reishugumi, dan sekarang petingginya pun mengajak untuk mereka bertemu membicarakan masalah ini. Alhasil pada akhirnya semua orang pun sepakat untuk pergi bersama dengan sari Jawa ke kuil itu. ついてこい。今日の街を守る。揺さぶりは無駄だったね。 Sesampainya di kuil itu, semua anggota yang sudah dewasa pun masuk ke dalam kuil. Sementara ketiga anak yaitu Hajime, Nio, dan juga Taro, mereka menunggu di luar saja. Saat sedang menunggu, mereka bertiga pun dikejutkan dengan kemunculan seorang anak yang penampilannya sangat berbeda. Bocah ini bernama Seto. Neo memuji rambut Seto yang terlihat berwarna kuning dan juga terlihat sangat indah. Seto berkata jika rambutnya ini adalah hasil dari sebuah cat yang ia dapatkan dari luar negeri. Belum sempat banyak mengobrol, pelayan dari Seto pun berkata jika mereka sudah waktunya untuk segera kembali. Alhasil Seto pun langsung berjalan meninggalkan Neo, Taro, dan juga Hajime. Kemudian sebelum pergi, Seto pun memalingkan wajahnya. Ia berkata pada Neo, "Datanglah ke tempatku jika dirimu membutuhkan sebuah informasi." Dan mereka pun akhirnya berpisah dengan sangat damai sekali. Sementara itu, di dalam kuil, para anggota Miburo pun sedang berdiskusi bersama dengan seorang tokoh penting yang bernama Matsudaira Katamori yang merupakan komisaris Kyoto dan penguasa Aiju. Katamori berkata di sini adalah sebuah kuil dan kuil adalah tempat yang suci dan kalian tidak boleh berbohong. Akhirnya mereka pun saling mengungkapkan isi hati mereka masing-masing yang sebenarnya dan isinya pun berbeda-beda. この町からクズどもを一掃。言われたい。出世になりたい。気がいいぞ、お前と戦いたい。 Utusan Katamori lalu membawa semua orang ke sebuah tempat dan setibanya di sana ternyata ada seonggok mayat yang sengaja dibiarkan di tempat itu. Lalu dijelaskan jika ini adalah orang Aizu yang menjadi korban keempat yang ditebas kepalanya. Semua kejadian ini seolah-olah sudah direncanakan karena pasti saja pada setiap korban mata mereka akan dicongkel keluar. Dan para samurai Miburo dipanggil ke sini, tak lain adalah untuk memburu 5 iblis yang telah melakukan semua perbuatan kejam selama ini. Sore harinya, semua orang pun pulang kembali ke Miburo, sementara Nio dan juga Hijime mengunjungi kediaman Seto yang ternyata adalah sebuah toko kimono di pusat kota. Dengan ekspresi wajah sedikit panik, Seto bertanya pada Neo, apakah kalian kemari untuk menanyakan perihal samurai Aiju yang telah terbunuh itu? Wajah Neo pun menjadi sedikit tegas pada Seto dan ia berkata jika memang itu memang benar adanya. Kemudian Seto pun menunjukkan sebuah peta yang ia tahu untuk informasi diberikannya pada Neo. もう大変やで、この町は。協力する変やね。 Setelah mendapatkan sedikit informasi yang pastinya tidak terlalu membantu untuk Nio dan juga Hijime, mereka berdua pun segera pergi dari toko Seto untuk kembali ke Miburo. Dalam perjalanan pulang, jalanan pun sudah sangat gelap karena memang waktunya sudah sangat malam sekali. Lalu di persimpangan mereka pun bertemu dan berhadapan dengan seorang samurai yang memegang sebuah payung. Tapi dari tatapan mata Nio dan juga Hijime, mereka pun nampak waspada dan curiga pada sosok orang misterius ini. Sebab tidak biasanya seseorang keluar di saat seperti sekarang, di malam hari, di mana malam hari adalah waktu yang paling ditakuti oleh semua orang untuk keluar rumah karena mereka takut dengan teror samurai 5 serigala. Dan kecurigaan Neo dan juga Hajime pun terbukti benar karena tak lama setelah itu tiba-tiba saja
Untungnya, Hajime dan juga Nio pun berhasil menghindar serangan dari samurai seseorang itu. Kemudian ia pun mengaku di hadapan Hajime dan juga Nio jika ia adalah orang yang telah menghabisi banyak orang-orang Aizu. Nio pun akhirnya sadar dengan hal itu. Orang ini berkata jika ia bernama Jutaro, yang dimana tugasnya hanyalah untuk menghabisi para pengkhianat yang masih ada hubungannya dengan Aizu. Hajime sendiri yang sudah geram sekali dengan sosok ini, ia kemudian mengeluarkan samurainya dan langsung mengempaskannya, dan pertarungan pun terjadi di antara Hajime dan juga Jutaro. Di tengah pertarungan samurai antara Hajime dan juga Jutaro, Nio pun lalu datang untuk melerai. Ia berkata jika sebaiknya jangan membuat keputusan seperti anak-anak dengan cara saling membunuh. Sejenak Jutaro pun lalu terdiam dan ia pun mulai bercerita hal yang sebenarnya. Jika sebenarnya Shogun hanya memanfaatkan Aizu saja, yang terlebih Aizu merekrut para anggota Miburo untuk menjadi antek-antek mereka, dan itu artinya Miburo hanya dijadikan sebuah kaki tangan oleh kepentingan orang-orang Aizu yang akan merugikan semua masyarakat di muka bumi ini. それがあなたの正義ですね。これらは犯罪だ。悲しいな。手先になるという。君らは Kemudian muncul seseorang lagi yang penampilannya sedikit agak aneh. Orang ini bernama Kyoshiro, yang dimana Jutaro pun bertanya kenapa ia datang untuk menemuinya. Kyoshiro menjawab jika ia hanya ingin membantu saudaranya yaitu Jutaro. Dan pada akhirnya mereka berdua pun bertarung. Kyoshiro melawan Hajime, sementara Nio menghadapi Jutaro. Dalam pertarungan tersebut, Nio pun terpental setelah ditendang oleh Jutaro ke dalam anak sungai, karena Nio belum memiliki teknik bela diri yang cukup untuk melawan Jutaro. Di dalam air, Jutaro pun lalu datang. Ia bertanya pada Nio, "Aku akan memberimu sebuah kesempatan terakhir, asal kau mau meninggalkan Miburo dan bergabung denganku untuk membasmi kawanan Miburo." Nio pun enggan mengikuti perkataan dari Jutaro. Alhasil, Jutaro pun lalu memasukkan Nio kepalanya ke dalam sebuah air yang mengenang di sungai itu. Berapa banyak Jutaro menawarkan diri untuk mengajak Nio bergabung dengannya, tapi Nio pun tetap enggan untuk melakukannya. Ia tetap memilih lebih baik mati dalam Miburo daripada harus berkhianat dari Miburo. Alhasil, kepala Nio pun terus saja dicelupkan ke dalam sebuah air yang mengenang di sungai itu. Dan tak lama berselang, tubuh Nio pun diam tak bergerak. Di waktu bersamaan juga, ternyata Soji pun lalu datang. Ia pun perlahan-lahan langsung mengambil tubuh Nio dari dalam air dan membawanya ke daratan. Di sini mereka berdua pun mengira, karena di sana juga ada Taro yang mengira juga jika Nio saat ini telah mati. Untungnya di sini, Nio pun hanya pingsan saja karena dirinya terlalu banyak meminum air dari sungai, hingga wajah Okita pun hanya tersenyum dingin. Lalu ia pun mengeluarkan samurainya dan langsung menebas kepala dari Jutaro. Kyoshiro yang melihat hal itu, ia pun langsung melarikan diri dari tempat itu. Walaupun sebenarnya Kyoshiro adalah seorang jelmaan dari shinobi, tapi ia tidak menanggapi apa yang dilakukan oleh Soji kepada rekan satu timnya itu. Kemudian Soji pun langsung mengejar Kyoshiro yang berusaha kabur dari dirinya. Keesokan paginya, sewaktu terbangun dari tidurnya, Nio pun sudah berada di kamarnya. Ia pun sadar jika ada seseorang yang telah membawanya untuk pulang dan kini telah berada di kamarnya. Nio lalu keluar untuk mencari orang itu. Tapi setelah ia keluar dari kamarnya, ia pun melihat ada Hijikata di sebelah sana, yang dimana saat ini ia sedang memegang sebuah samurai. Nio lalu mendekati Hijikata, dan Hijikata berkata jika dirinya telah diselamatkan oleh Taro, dan Taro sendirilah yang menggendong Nio untuk pulang kembali ke Miburo. Kepada Hijikata, Nio pun bertanya apakah dirinya boleh memiliki pedang samurai sungguhan. Hijikata pun melirik ke arah Nio. Ia bertanya kembali pada Nio, apakah tujuanmu untuk memiliki samurai yang sebenarnya? Apakah semua itu hanya untuk membalaskan kematian yang telah terambisi oleh semua anggota Miburo? Karena sejatinya pedang samurai diciptakan hanyalah untuk sebuah alat sebagai membunuh lawan yang dianggap musuh. Nio kembali bertanya pada Hijikata, apakah orang-orang Aizu marah
karena rekan mereka telah terbunuh oleh musuh. Hijikata menjawab, bukan hanya marah, mereka juga sangat sedih sekali atas hal itu. Kyoshiro-san juga sama halnya. Nio kembali bertanya pada Hijikata, Kyoshiro, aku tidak asing dengan nama itu. Hijikata menjelaskan, jika sosok seseorang yang semalam dihabisi oleh Soji, ia adalah Jutaro. Dan sosok satu lagi yang menyerupai shinobi, ia adalah Kyoshiro. Sementara Soji dan Hajime saat ini masih terus mengejar para pemburu yang lain. Mereka berdua berpesan mereka tidak akan pernah kembali ke Miburo sebelum berhasil membunuh 4 pembunuh yang lain. Kemudian Hijikata langsung memberikan sebuah samurai pada Nio. Ia berkata, sedari awal aku memang sudah mau memberikannya padamu. Karena itu aku meminta penjaga toko untuk menyimpannya demi memberikannya padamu. Ya, walaupun memang samurai ini harganya murah, tapi ini sangat cocok untuk kau gunakan. Nio pun sangat senang menerima pemberian samurai dari Hijikata. Ya, walaupun memang ukurannya sedikit sangat berat dari yang ia bayangkan. Hijikata lalu menjelaskan, jika samurai itu memang berat, sama halnya dengan sebuah beban berat yang harus dipikul oleh Miburo saat ini. Terlebih lagi, suka tidak suka dan mau tidak mau, jika Nio saat ini adalah anggota resmi dari Miburo. Pada Nio, Hijikata bertanya, apakah beban yang ingin kau selesaikan segera? Nio menjawab, aku hanya ingin menciptakan dunia tempat orang-orang merasa aman untuk keluar saat malam hari tiba. Hijikata pun tersenyum mendengar jawaban dari Nio tersebut, yang setelah itu ia pun mengajak Nio untuk pergi. Dengan ekspresi wajah yang sedikit polos, Nio pun memberanikan diri untuk bertanya pada Hijikata, memangnya kita mau pergi kemana? Hijikata pun dengan nada yang sangat tegas, ia berkata, kau masih bertanya kita akan pergi kemana? Tentu saja kita akan pergi ke tempat orang yang telah menjebakmu. Yang tak lain setelah Nio pikir-pikir, pasti orang itu adalah orang berambut kuning ini, yaitu Seto. Sementara itu di toko Seto, terlihat jika Taro sedang mengamati sedari tadi malam, hingga ia pun merasa sedikit mengantuk. Karena rasa kantuk yang sudah tidak tertahankan, Taro pun ingin segera untuk pulang dan tidur. Tiba-tiba saja ia pun dikejutkan dengan kedatangan Nio dan juga Hijikata yang sudah ada tepat di belakangnya. Lalu Hijikata pun berkata pada Nio, jika kau mampu, sebaiknya cepat bawa dia padaku sekarang. Nio pun mengangguk dan berkata baik, dan setelah itu Nio pun langsung berjalan menuju ke toko milik Seto. Tak lupa ia juga mengajak Taro untuk ikut bersamanya. Taro pun hanya bisa mengiyakan semua yang dikatakan oleh Nio, walaupun sebenarnya ia sangat tidak suka jika diatur-atur seperti ini oleh Nio. Singkat cerita, dua bocah ini pun tiba di kediaman Seto. Seto pun menyambut hangat kedatangan dua sahabat baiknya yaitu Nio dan juga Taro. Nio pun lalu berkata pada Seto pada intinya saja, apakah benar kau yang menyerangku tadi malam? Di sini Seto pun terkejut karena ia tidak menyangka jika Nio benar-benar diserang. Lalu kemudian Nio pun menunjukkan sebuah surat yang diberikan oleh Hijikata, yang dimana dari surat tersebut tertulis, dua anak kecil berjalan ke selatan di sepanjang kanal Miburo, yang pasti itu adalah surat yang ditulis oleh Seto untuk para pengkhianat itu. Dan surat itu sengaja Seto tulis, lalu Seto kirimkan melalui sebuah burung merpati yang tak jauh dari tokonya itu. Seto pun di sini bingung bagaimana Nio bisa tahu hal sedetail itu. Kemudian Seto pun berkata, memang apa salahnya memberikan informasi pada orang yang membutuhkan informasinya. Seto juga menjelaskan jika semua itu dilakukan karena Seto tahu betul mereka sangat membenci kesogunan. Lalu pendukung Aizu dan Miburo juga menjadi agen dalam kasus ini. Itu sangat merepotkan nantinya, dan seharusnya Neo berterima kasih pada Seto karena telah membocorkan rahasia ini, bukannya malah memarahinya, tegas ujar dari Seto. おかしい。例えば、こんなでっかい店の子に生まれてどこに不満が。 Sewaktu mereka semua sedang mengobrol, tiba-tiba saja terdengar suara Hijikata, yang dimana Hijikata datang bersama dengan Soji. Hijikata memberikan pesan pada Nio jika informasi penginapan mereka sudah masuk, dan mengajak Nio dan juga Taro untuk segera pergi ke sana. Pada akhirnya pembicaraan mereka terhenti. Nio pun lalu berpamitan pada Sato untuk segera pergi dari tokonya.
Di depan penginapan yang dimaksud, ketujuh anggota Miburo pun sudah berkumpul, yang kemudian Neo dan yang lain pun lalu datang. Hingga akhirnya mereka pun bersama-sama untuk masuk, mencari keberadaan 4 anggota serigala yang masih tersisa, karena yang satu telah dihabisi oleh Soji semalam. Setelah itu, seluruh anggota Miburo pun berkumpul dan langsung bersama-sama masuk dengan cara berpencar. Kondo pun memimpin dalam penyergapan kali ini. Pelayan penjaga penginapan pun menjadi takut dengan kedatangan Miburo di penginapan mereka. Dikarenakan jika sampai ada pembunuhan di sini, maka tempat penginapan ini pasti akan sepi dan orang-orang pun jadi pada takut untuk menginap di tempat ini lagi. Kondo-san bersama dengan Neo dan juga Taro pun lalu berkata pada pelayan itu, jika pasti tidak akan ada pembunuhan di penginapan ini. Kondo juga berjanji jika tidak akan menghenduskan pedangnya untuk menakut-nakuti semua orang yang berkunjung ke penginapan ini. Kondo langsung membuka sebuah kamar yang ada di penginapan tersebut, yang ternyata dihuni oleh seorang pria tua yang sedang menikmati hari santainya sambil meminum secangkir teh. Akhirnya Kondo pun diberikan segelas teh oleh pria tua tersebut dan mereka pun mulai bercerita. Pria ini pun bercerita jika ia memang datang dari Aiju dan cerita sedih pun selalu ia lontarkan untuk mengecoh dari Kondo. Hal itu pun membuat Kondo menjadi iba pada pria tua ini dan di saat Kondo lengah itu, Neo pun tersadar dan lalu berteriak pada Kondo jika pria tua itu hendak pergi melarikan diri. Kondo pun gagal untuk menangkapnya. Setelah Neo yang berusaha juga untuk menangkapnya terpental oleh kekuatan dari pria itu. Untungnya pada saat pria itu membuka pintu, seluruh anggota Miburo pun sudah berada di depan pintu dengan dipimpin oleh Hijikata dan yang lainnya. Di sini Hijikata pun menegur Kondo. Ia berkata jika sikap gamblang atau terlalu baik dan percaya pada orang yang baru dikenal itu akan membuatmu terluka dan celaka di masa depan. Jadi harus tetap waspada karena musuh tidak membolehkan kita untuk lengah sedikit pun. Yang pada akhirnya kerjasama yang baik dari seluruh anggota Miburo membuat Kondo pun berhasil menangkap pria tua itu yang disinyalir adalah anggota dari 5 serigala yang sedang mereka buru. Pria itu pun memberontak dan ingin segera dirinya untuk dilepaskan. Tapi anggota Miburo pun tidak menggubris hal itu. Kemudian ia pun mengikat pria itu dan langsung membawanya untuk pergi dari penginapan itu. Mendekati malam hari, cerita pun berfokus pada sebuah kedai sake. Di sana, Sari Jawa bersama dengan kelompoknya sedang meminum minuman sake seperti biasanya. Lalu Sari Jawa pun tersadar jika sepertinya sekarang sudah waktunya untuk ia berburu, mencari para anggota serigala yang masih tersisa. Di lain sisi, seluruh anggota Miburo pun juga rupanya sudah bersiap. Mereka pun bersiap untuk berpatroli malam ini juga, menangkap sisa anggota para serigala yang tersisa. Tak peduli hidup ataupun mati, yang penting mereka harus segera untuk ditangkap. Kondo pun setelah itu lalu memberikan perintah pada Neo untuk mencari keberadaan Sari Jawa bersama dengan para kelompoknya, memberitahu jika rencana Miburo masih sama dengan rencana awal dan meminta Sari Jawa dan kelompoknya tidak boleh lengah karena lawan yang mereka harus hadapi saat ini lawan yang sangat susah untuk ditaklukkan, yang dimana mereka sangat pandai untuk melarikan diri dari kejaran para Miburo. Taro pun segera berangkat untuk mencari keberadaan Sari Jawa dan para kelompoknya hingga di sebuah perkampungan tepatnya di tengah jalan. Ia pun melihat jika Sari Jawa yang sedang dicarinya saat ini sedang berdiri di sebuah sudut tempat dalam keadaan yang mabuk. Dan setelah dicek oleh Taro itu sendiri, ternyata Sari Jawa sedang berhadapan dengan seorang samurai yang disinyalir jika itu adalah salah satu dari kelompok anggota serigala. Walaupun dalam keadaan mabuk, bukan berarti Sari Jawa tidak mampu untuk mengendalikan samurainya dan bertarung dengan sosok pria itu. Yang kemudian hal itu pun terbukti saat Sari Jawa pada akhirnya mampu dengan mudah untuk membantai pria itu dan nyaris menebas kepalanya seperti Soji beberapa waktu yang lalu. Dan untungnya senjata Sari Jawa pun melenceng
dan tidak mengenai pria itu, hingga akhirnya pria itu pun selamat dari amukan Sari Jawa. Di lain sisi, terlihat Hajime saat ini sedang hendak bertarung bersama dengan Kyoshiro, yang disinyalir juga adalah anggota dari 5 serigala, yang dimana di sini sebelum memulai pertarungan, Kyoshiro pun beranggapan jika lawan yang ia hadapi adalah lawan yang sangat mudah, mengingat jika dari postur tubuhnya, Hajime diperkirakan adalah seorang bocah yang berusia kurang lebih 15 atau 16 tahun saja. Tapi semua itu tidak bisa dianggap remeh, karena pada akhirnya inilah yang terjadi. Sebuah pedang samurai milik Hajime pun tepat mendarat di leher Kyoshiro hingga membuat lehernya pun sedikit terluka. Kyoshiro pun lalu berkata pada Hajime, "Sebaiknya cepat bunuh aku, orang yang terpojok harus mati, itulah aturan dari shinobi." Lalu Hajime pun menganggap jika itu semua aturan yang tidak masuk akal, karena pada faktanya Kyoshiro sendiri malah memilih untuk melompat dari atas atap, dan setelah dicek oleh Hajime, ternyata Kyoshiro mendarat di bawah sebuah tumpukan karung yang sangat empuk. Yang kemudian cerita pun berpindah pada sebuah jalan yang lain. Di sana ada seseorang yang berlari sembari berkata, "Jutaro sudah dibunuh, maka aku harus segera pergi dari kota ini." Nampaknya ia adalah salah satu anggota dari 5 serigala yang lain. Kemudian di sana ada Sato yang membawa sebuah lentera dan menangkap sosok itu. Tak hanya Sato, rupanya orang itu pun juga saat ini sudah dikepung bersama dengan Hijikata Shoji dan juga seluruh anggota Miburo yang lainnya, termasuk Neo juga ada di sana. Dan pada akhirnya seluruh anggota samurai Miburo pun berhasil menangkap buruannya malam ini. Keesokan paginya, cerita pun berfokus pada kediaman komisaris Kyoto, yaitu Tuan Matsudaira, yang dimana seluruh samurai dari Miburo pun membawa buruannya semalam dan menyerahkannya pada sang komisaris dalam keadaan hidup-hidup. Kerja bagus dari kelompok Miburo membuat Tuan Matsudaira pun menjadi sangat senang, dan ia pun mengingatkan pada seluruh anggota samurai Miburo untuk selalu mengabdi dan melayani masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu, Tuan Matsudaira sang komisaris pun berjanji akan mendaftarkan secara langsung keterlibatan Miburo menjadi pelayan setia dari Aiju. Hal itu pun membuat seluruh anggota samurai Miburo menjadi merasa sangat senang, karena itu berarti masa depan Miburo akan terjamin oleh Aiju ke depannya. Dalam kesenangan tersebut, Sari Jawa pun berkata untuk menunjukkan seberapa kuat teknik pedang yang mereka kuasai, terutama untuk teknik pedang yang dimiliki oleh kekuatan dari Miburo itu sendiri pada sang komisaris, yang kemudian seluruh anggota Miburo pun langsung menuju ke halaman dari tempat itu. Di sana mereka pun mulai menunjukkan kepiawaian mereka dalam mengayunkan sebilah samurai yang telah mereka semua kuasai dengan sangat baik. Sementara Neo sendiri yang menyempatkan diri untuk berziarah mengunjungi makam para korban yang telah dibantai secara bengis oleh anggota 5 serigala. Di sana ia pun bertemu dengan seorang pekerja dari anggota komisaris. Pria ini bernama Fujita, dan Fujita sehari-harinya hanya bekerja mengabdikan dirinya sebagai anggota dari kantor komisaris pusat. Hal itu pun membuat mereka pun sedikit akrab, karena memang sejatinya Neo adalah seorang pria yang mudah sekali untuk bergaul bersama dengan orang yang baru saja ia kenal. Tapi rasa waspada Neo terlalu tinggi. Hal itu yang membuat Neo selalu selamat dan jauh dari kata bahaya. Lalu kemudian Fujita pun mengajak Neo yang telah selesai berziarah di makam para korban menuju kembali ke kantor komisaris. Sesampainya di halaman kantor komisaris, Neo pun melihat jika semua anggota Miburo saat ini sedang berlatih samurai, yang kemudian di sana ia pun sedikit merasa bingung dengan semua ini. Apakah maksud dibalik rekan-rekannya berlatih samurai di tempat ini sekarang? Lalu kemudian di lain sisi, Todosan menunjuk ke arah Neo
meminta Neo untuk menunjukkan juga teknik berpedang Neo yang telah dikuasai oleh Neo. Dengan sangat ramah, Neo pun mengatakan jika ia tidak bisa menggunakan sebuah teknik pedang karena ia belum mahir untuk melakukannya. Yang bisa Neo lakukan hanyalah mengayunkan pedang kayu miliknya saja. Hijikata lalu datang dan berkata, "Tidak apa, ayo lakukan saja apa yang dikatakan oleh Todo tadi." Yang pada akhirnya Neo pun mau untuk melakukan apa yang diminta oleh semua rekan-rekannya di Miburo saat ini. Usai berlatih, Todo pun memanggil Neo untuk menemaninya, mengajak Neo untuk makan di sebuah kedai yang dimana ternyata di sana ada seorang pelayan yang sangat cantik di kedai itu. Rupanya juga Todo-san diam-diam menyukai dengan sepenuh hati wanita tersebut. Setelah makan, diam-diam Todo-san mengajak Neo untuk mengikuti wanita itu pergi ke manapun ia pergi. Dan akhirnya dari pengikutan tersebut terkuak sebuah fakta yang membuat sakit hati dari Todo-san. Karena faktanya ternyata wanita itu sudah memiliki kekasih, entah kekasihnya atau adalah suaminya sendiri. Hal itu pun sontak membuat Todo menjadi patah hati. Lalu ia pun berkata pada Neo untuk sebaiknya mereka segera kembali ke Miburo saja, pulang ke sana. Di tengah jalan, Todo-san melihat ada dua orang jahat yang sedang meminta uang pada dua orang anak kecil. Hal itu membuat Todo-san menjadi sangat murka dan sangat marah. Ia langsung menghajar para orang-orang jahat itu. Dan pada akhirnya, Todo-san lalu berkata, "Jika aku adalah Miburo dan Miburo tidak akan pernah membiarkan ada kejahatan di kota yang damai ini." Malam harinya, seluruh anggota Miburo pun berkumpul di rumah tuan rumah Sagi, yang dimana mereka di sana bermaksud untuk menyelenggarakan sebuah kontes minum sake. Dan Sagi sebagai sang tuan rumah mengatakan, siapakah yang dapat bertahan hingga akhir, ialah yang akan dianggap sebagai pemenang dalam kontes kali ini. Sagi pun meminta pada Sari Jawa untuk menutup acara ini. Dan sebagai pembuka acara, Sagi persembahkan pada Kondo-san, yang dimana Kondo pun langsung membuka acara itu dengan meminum segelas sake. Akan tetapi, baru saja meminum satu gelas sake, rupanya Kondo-san sudah langsung jontai. Ia pun terkapar karena mabuk berat. Hijikata pun berkata pada Neo yang cemas dengan keadaan dari Kondo, jika pertahanan tubuh dari Kondo-san itu sangat lemah dan buruk sekali. Beberapa waktu setelah itu, dikarenakan semua orang terlalu banyak meminum sake, mereka pun akhirnya mabuk dan bertingkah di luar kendali mereka satu sama lain. Singkat cerita, setelah beberapa jam setelahnya, semua orang pun lalu tertidur karena sudah mabuk sangat parah. Hingga di sini tersisa hanya Sari Jawa dan juga Hijikata yang sedang menyelesaikan duel kompetisi mereka dalam meminum sake. Hijikata dan Sari Jawa terus berlomba-lomba untuk menghabiskan sisa sake yang ada, dan pada akhirnya mereka pun menjadi seri karena mereka berdua pun tidur secara bersama, dan itu artinya tidak ada yang menang di antara mereka berdua. Keesokan paginya, Kondo-san pun berkata pada seluruh samurai Miburo jika ia ingin membuat spanduk untuk memperkenalkan mereka pada semua orang, hingga dengan begitu para penjahat akan menjadi segan dan tidak akan berani macam-macam dengan Miburo nantinya. Neo menambahkan jika sebaiknya mereka juga membuat sebuah seragam sebagai persatuan dari Miburo, dan semua orang bersetuju dengan ide dari Neo tersebut. Menurut Hijikata, jika ada seorang nenek penjual dango yang jeli memilih pakaian mewah untuk seragam yang akan mereka kenakan, yang tak lain nenek tersebut adalah nenek dari Neo. Kemudian Sari Jawa pun datang dan bertanya ada apakah yang sedang mereka bahas kali ini. Sari Jawa pun rupanya setuju setelah diberitahu oleh semuanya jika mereka akan memakai sebuah seragam untuk persatuan dari Miburo. Sari Jawa berpesan jika seragam untuknya harus warnanya yang lebih mencolok dari semua anggota Miburo yang lainnya, dan hal itu pun bukan masalah menurut Neo dan yang lain. Hingga kemudian Hijikata pun langsung meminta Neo untuk mengunjungi neneknya yang sedang berjualan dango di kedai, dan Sari Jawa juga menyuruh Taro untuk ikut bersama dengan Neo. Begitupun dengan Kondo-san, ia juga menyuruh Hajime untuk ikut bersama, hingga tiga bocah ini pun pergi bersama-sama mengunjungi kedai dango milik nenek dari Neo.
いいですね。お子様隊として。子供扱い。 Singkat cerita, pada akhirnya Nio, Hajime, dan juga Taro kini telah berada di kedai dango milik sang nenek dari Nio. Dan di sana Nio pun lalu menyampaikan apa maksud dan tujuannya untuk pulang ke kedai dango milik sang nenek. Di sana juga sang nenek bercerita jika saat ini Iroha sudah diadopsi oleh orang kaya, sehingga ia tinggal seorang diri untuk bekerja di kedai ini. Dan karena hal itu, Nio pun memutuskan mengajak Taro dan juga Hajime untuk tinggal di tempat sang nenek atau menginap semalam dan membantu pekerjaan sang nenek yang dirasa sangat berat. Dan dengan itu nantinya sang nenek berjanji akan memilihkan sebuah desain baju mewah untuk dipakai seluruh anggota samurai Miburo. Keesokan harinya, sewaktu Nio sedang bekerja bersama dengan para teman-temannya, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang ke kedai dango itu, dan orang ini pun sangat misterius sekali. Orang ini pun lalu terjatuh ke bawah dan bersujud. Ia berkata, "Aku minta segelas air." Nio pun langsung memberikan air pada orang itu. Orang itu pun kembali memintanya karena rasa hausnya yang teramat sangat. Lalu ia pun berkata jika sangat lapar. Alhasil Nio pun memberikan beberapa hidangan dango untuk ia makan. Permasalahannya adalah jika wanita ini ternyata setelah ditanyai oleh Taro, ia tidak memiliki uang untuk membayar semua yang telah ia makan dan juga minum di kedai dango ini. Yang setelah itu kemudian muncul seseorang berperawakan tinggi besar dengan memakai jubah berwarna putih. Ia kemudian langsung mengeluarkan samurai miliknya. Lalu orang itu meminta Nio untuk segera pergi menyelamatkan diri karena ia tahu jika orang ini memiliki niat jahat pada dirinya. Hajime yang sadar akan hal itu, ia pun segera bertindak dengan melakukan ini pada sosok ini. やるか。刀を押さえた。 Entah apa maksudnya, orang ini pun langsung pergi begitu saja meninggalkan kedai dango tersebut. Namun setelah Hajime mencoba untuk mengintip dari pintu, ternyata orang itu tidak pergi, melainkan ia duduk di depan kedai dango milik nenek Neo, seakan ia menunggu waktu yang tepat untuk datang kembali dan mendapatkan Kikuchiyo, hidup ataupun mati. Yang setelah itu mereka semua pun menyuruh orang-orang untuk keluar dan kemudian pintu pun ditutup. Tak lama situasi pun menjadi sangat genting. Lalu ada sekelompok orang yang datang. Mereka semua pun menjadi khawatir karena mereka bukanlah tandingan jika harus berhadapan dengan para samurai tersebut. Untungnya di waktu itu yang datang bukanlah orang jahat, melainkan Hijikata, Soji, dan juga Todo-san yang sangat cemas karena mereka semua tidak mengabari ke Miburo jika mereka akan menginap. Maka dari itu Hijikata berinisiatif untuk menyusul Neo dan yang lain ke kedai dango milik nenek Neo. Neo kemudian menceritakan tentang orang asing ini yang bernama Kikuchiyo. Namun Hijikata pun memandang beda dengan Kikuchiyo tersebut. Karena hal itu disebabkan Hijikata tersadar dengan sebuah nama kecil dari Kikuchiyo yang tak lain adalah Shogun Takugawa Lemochi. Semua orang pun mendadak terkejut mendengar nama Shogun karena Shogun adalah pemimpin tertinggi yang ada di Jepang. Itulah alasan mengapa para samurai tadi berniat untuk menghabisi Shogun Takugawa, dikarenakan Shogun saat ini adalah orang yang diutus langsung oleh kaisar untuk memerintah. Singkat cerita, pada akhirnya Hijikata dan yang lainnya pun sepakat untuk mengantarkan Yang Mulia Shogun kembali ke Istana Nijo, yang dimana Istana Nijo adalah tempat seharusnya sang Shogun berada saat ini karena lebih aman. Malam harinya, dengan sebuah gagasan yang diusulkan oleh Neo, mereka pun lalu berusaha untuk keluar dari kedai itu dan mengembalikan Shogun ke Istana Nijo, yang dimana mereka pun berpencar untuk mengecoh para samurai jahat yang mengejar mereka. Sementara Neo bersama dengan Shogun saat ini masih di dalam kedai. Begitu nantinya para samurai jahat mengejar dua kubu Miburo itu yang diarahkan oleh Neo sebelumnya, maka Neo dan Shogun dapat keluar dengan sangat aman. Akan tetapi pada saat Neo dan Shogun bersiap untuk keluar dari kedai dango itu, tiba-tiba saja seorang samurai berbaju putih yang tadi itu datang. Ia pun perlahan masuk. Ia berkata
Aku hanya akan mengambil samuraiku saja dan akan kuhitung 1 sampai 10. Kalian cepatlah lari. Hal itu dikarenakan samurai berbaju putih ini ingin menghabisi Shogun secara perlahan dan tidak ingin menghabisinya secara langsung. Dan benar saja, setelah Nio mengajak Kikuchiyo untuk pergi dari sana, samurai berbaju putih itu pun langsung bekejarnya, memperlakukan mereka berdua layaknya seperti seekor kelinci yang harus ia buru. Nio pun berlari secepat kilat bersama dengan Kikuchiyo, mengandalkan sebuah tenaga yang mereka miliki saat ini. Nio berinisiatif untuk memotong jalan agar lebih cepat dengan menerobos sebuah pagar yang telah dilubangi olehnya sebelumnya, karena tempat ini adalah tempat Nio lahir, hingga ia pun sangat hafal betul sudut-sudut jalan rahasia yang telah ia persiapkan sebelumnya. Sejauh ini mereka berdua pun aman dari kejaran sosok samurai berbaju putih tersebut. Akan tetapi, pada saat mereka sedang bersembunyi di sebuah sudut desa itu, kemudian tiba-tiba saja ada suara yang mengejutkan mereka, dan ternyata setelah diintip oleh mereka berdua, itu bukanlah sosok samurai berbaju putih yang jahat itu, melainkan seekor kuda putih yang telah membawa Kikuchiyo hingga membawa dirinya ke kedai dango milik nenek Nio. Dari kejaran samurai berbaju putih, juga para samurai jahat anggotanya yang lain. ここで待っててくれるかい？あー、疲れたし歩きとうな。馬は怖いか？菊千代さん、